Halo Bapak Ibu Guru semuanya, jumpa lagi di channel Guru Muda. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan contoh aksi nyata yang saya buat di pelatihan mandiri di PMM dengan tema P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMP atau paket B. Nah, di sini setelah kita menyelesaikan pelatihannya, kita diberikan pilihan membuat aksi nyata, dan di sini saya telah mengumpulkan pilihan merancang atau memodifikasi model project. Ini bisa dilakukan oleh guru. Nah, dan ini sudah ditelaah dan sudah lolos verifikasi dan sudah keluar sertifikatnya. Intinya di sini kita diminta untuk merancang atau memodifikasi modul project. Nah, kemarin saya merancang modul bertemakan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya akan berikan contohnya, nanti bisa diakses di link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini modul project penguatan profil pelajar Pancasila. Pertama, biasa ada judulnya, kemudian temanya, topiknya bagaimana, dan targetnya adalah peserta didik, jenjangnya SMP, alokasi waktunya nih bisa disesuaikan dengan keadaan di sekolah Bapak Ibu. Untuk kelas berapa, jumlah siswanya berapa, mata pelajaran yang terlibat, kemudian model pembelajarannya bagaimana, kemudian nama penyusunnya, dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Kemudian ini untuk yang pertama. Yang kedua, nanti ada pendahuluan, ya, bagaimana permasalahan yang ingin ditelaah. Silahkan Bapak Ibu, ya, ini di sini bisa Bapak Ibu jabarkan apa yang ingin ditelaah, bagaimana permasalahannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu perlu membahas relevansi project dengan sekolah. Kenapa kok project yang Bapak Ibu pilih itu relevan dengan sekolah Bapak Ibu. Kemudian dimensinya juga dicantumkan, apa saja dimensi yang diharapkan, ya, dapat terlihat nanti saat pelaksanaan project. Ada gotong royong, mandiri, dan kreatif, atau dimensi yang lain Bapak Ibu. Nah, yang kedua, tahap kedua, ini kita menunjukkan atau menjabarkan indikator keberhasilan, ya. Bagaimana tugas unjuk pemahamannya, tujuannya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian tahap ketiga, kita di sini menjabarkan bagaimana detail kegiatannya. Ya. Pertama, siswa itu diminta untuk membuat proposal kegiatan, kemudian refleksi awal, begitu ya. Kemudian persiapan pentas seni, karena di sini nanti di sekolah kami itu akan melaksanakan pentas seni, begitu. Kemudian pentas seninya itu sendiri, presentasinya, hingga nanti penutup. Nah, selanjutnya nanti kita cantumkan juga alur kegiatan, ya, bagian pengenalan, kemudian kontekstualisasi, aksi, dan tindak lanjut. Setelah itu kita jabarkan juga rencana pelaksanaannya dalam sebuah jadwal seperti ini. Ini merupakan jadwal bagaimana setiap kegiatan itu dilaksanakan. Nah, selanjutnya nanti kita juga perlu mencantumkan rubrik penilaian. Bagaimana kita menilai siswa, itu kriterianya dari mana saja, gitu ya. Karena ini project, maka penilaiannya cukup 4 ini, ya. Sangat berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, dan belum berkembang. Kemudian di sini juga masih ada, kita jabarkan bagaimana rubrik evaluasinya yang terdiri dari evaluasi diri dan refleksi atau rubrik tugas kelompok. Kemudian juga ada refleksi dari guru dan rubrik evaluasi project secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada rubrik penilaian setiap dimensi atau elemen tadi. Ada gotong royong, kemudian kreatif, dan juga ada mandiri. Ini
disesuaikan dengan yang tadi kita cantumkan di awal gitu ya, dimensi tadi. Kemudian berikutnya ini dokumentasi kegiatan. Jadi Bapak Ibu, yang kita buat ini adalah proyek yang sudah kita laksanakan di sekolah, sehingga nanti ada dokumentasi pelaksanaan. Di sini ada yang pertama pembuatan proposal, kemudian refleksi awalnya, persiapan pentas seni, itu harapannya ada dokumentasinya, termasuk pada saat pentas seni itu sendiri. Nah, di sini dilengkapi dengan link juga lebih baik, nanti verifikator itu bisa melihat buktinya ini sudah dilaksanakan begitu. Selanjutnya ada presentasi pentas seni daerah. Jadi setelah siswa itu pentas seni, maka hari berikutnya mereka akan presentasi pentas yang mereka lakukan tadi. Kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika itu bagaimana gitu ya. Selanjutnya, nah ini juga jangan lupa Bapak Ibu, kita berikan lampiran umpan balik siswa. Bagaimana siswa itu melakukan pentas seni tadi, bagaimana refleksinya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau yang saya ajukan, misalkan pertama, apa yang harus dirayakan ya. Kemudian apa yang harus dihentikan, artinya apa yang seharusnya itu tidak dilakukan saat project gitu ya. Apa yang harus dilanjutkan, jadi apa yang harus terus untuk dilanjutkan, misalkan kerjasama kelompok dan lain sebagainya, dan apa yang harus dimulai. Nah, ini nanti siswa yang akan menjawab sebagai refleksi mereka melakukan proyek yang sudah mereka lakukan begitu. Nah, ini saya cantumkan paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 siswa yang mengisi. Jadi jangan sampai hanya 3 atau 2 Bapak Ibu, tapi refleksi ini ya minimal ada 5 atau sampai 10 gitu ya, sehingga memang kita benar-benar mengambil refleksi dari siswa gitu. Seperti itu Bapak Ibu, nanti gambarannya akan saya bagikan di kolom deskripsi. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai contoh. Kalau mau di-download bisa Bapak Ibu dengan cara klik file di sini. Kemudian di sini ada pilihan download. Bapak Ibu bisa mendownloadnya dalam bentuk Microsoft Word. Seperti itu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan video-video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.